Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Kali ini kita akan memasuki pelajaran 2, ketika bumi berhenti berputar. Submateri yang akan kita pelajari adalah makna hari akhir. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita sebelum belajar terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Untuk Ananda yang di rumah, ikut membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar makna hari akhir. Hari akhir itu bisa kita sebut dengan juga hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Kenapa hari kiamat itu juga disebut dengan hari akhir? Karena ketika hari itu tiba, maka kita sebagai manusia tidak bisa melakukan apa saja seperti yang bisa kita lakukan sebelum hari itu tiba. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa doa, kita tidak bisa taubat. Karena pada hari itu pintu taubat sudah ditutup, ya. Pintu taubat sudah ditutup. Kita tidak bisa melakukan apa saja. Kita tidak bisa berbakti kepada orang tua. Kita tidak bisa lagi membuat orang tua kita tersenyum. Ya, sudah tidak bisa lagi. Karena hari itu sudah tiba saatnya Allah membalas perilaku kita yang ada di dunia. Begitu ya anak-anakku. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya atau meniup trompetnya itu 3 kali. Yang pertama adalah tiupan guncangan. Ketika malaikat Israfil sudah meniup trompetnya pertama kali, maka keadaan alam semesta ini berguncang dahsyat. Semua yang ada di perut bumi keluar. Semua yang ada di alam semesta ini hancur berkeping-keping. Ya. Gunung-gunung berterbangan. Bebatuan yang ada di dalam perut bumi keluar. Hancur pada saat itu. Semua manusia pada saat itu akan merasa kebingungan. Kemudian setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, kemudian meniup lagi tiupan membinasakan. Nah, pada tiupan yang kedua inilah semua makhluk Allah, manusia, malaikat, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga malaikat Israfil sang peniup sangkakala juga akan mati pada saat itu. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, zat yang maha kekal. Kemudian yang ketiga adalah tiupan kebangkitan.
Namun sebelumnya, sebelum semuanya dibangkitkan oleh Allah, yang dihidupkan terlebih dahulu adalah malaikat Israfil. Kenapa malaikat Israfil dibangkitkan pertama kali oleh Allah? Karena mempunyai tugas untuk meniup kembali trompetnya. Karena ia memiliki tugas untuk meniup kembali sangkakalanya. Yang ketiga, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang ketiga, maka semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 tahap tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi tugasnya malaikat Israfil semenjak diciptakan sampai dia mati adalah meniup sangkakala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Tapi kita harus percaya bahwa hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, anak-anakku, bahwa pada hari akhir nanti seluruh manusia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka telah menantinya. Nah, peristiwa hari kiamat ini sudah Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah. Mari anak-anak di rumah kita membaca Quran surat Al-Qari'ah ini dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Nah, baik anak-anakku, setelah kita membaca Quran surah Al-Qari'ah ini, mari kita artikan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas.
Jadi itu ya anak-anakku gambaran hari kiamat yang ada dalam Quran surat Al-Qari'ah. Kita di dunia ini adalah penentuan. Apakah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik atau sebaliknya kita akan mendapatkan panasnya neraka hawiyah. Sekaranglah penentuannya. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini, salat kita, interaksi kita dengan sesama, interaksi kita dengan kedua orang tua kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila apa yang kita lakukan baik dan mendapatkan ganjaran oleh Allah, maka kita akan mendapatkan hidup yang bahagia nanti di surganya Allah. Tetapi sebaliknya, ketika apa yang kita lakukan tidak disukai Allah atau dimurkai Allah, maka kita akan menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka pada saat inilah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, maka lakukanlah yang terbaik. Kita hanya hidup sekali, maka hiduplah dengan kehidupan yang baik. Lakukan apa saja yang baik. Lakukan apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak, setelah kita tadi belajar banyak tentang hari kiamat, Pak Guru ingin mengingatkan kembali bahwa hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Kita sebagai umat muslim, kita harus mempercayainya, karena hari kiamat itu merupakan salah satu dari rukun iman. Kemudian tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia ini. Jadi itu ya anak-anakku. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang ada di rumah diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum Pak Rosid mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Pak Rosid ingin mengingatkan terlebih dahulu agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus tetap semangat belajar. Karena dengan belajar inilah kita bisa memberikan kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Yang tak kalah pentingnya, Pak Rosid ingin mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena dengan modal kesehatan inilah kita akan bisa sholat dengan baik, beribadah dengan baik, belajar dengan baik. Oleh karenanya maka anak-anak di rumah agar selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah modal utama untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu saja yang bisa Pak Rosid sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.